Bapak menilai saat ini kondisi sebenarnya Pak Kampar itu lebih bagus wakilnya itu dari unsur politisi atau non politisi? Kalau saya berbicara pribadi Ya, saya, pribadi nih Pak. lebih baik itu dari non politisi. Lebih Karena baik dari politisi politik itu punya kepentingan. Iya benar-benar. Kepentingan. Jadi untuk menjalankan pemerintahan itu paling-paling 50% cuma dalam pikirannya, dalam otaknya. Selebihnya itu kepentingan partai politik, kepentingan pribadi dan kelompok. Iya. Maka kalau orang yang umum, artinya dari luar tanpa ada unsur-unsur politik, dia bukan bisa. Dia bisa lebih leluasa. Tapi itu tak mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia di Ruang Indonesia Bicara. Di Bincang Rina kita masih menyoal kosongnya posisi Wakil Bupati Kampar. Sekarang kita akan dengarkan pandangan yang lebih objektif dari tokoh masyarakat. Kampar punya banyak tokoh masyarakat yang sangat berpotensi. Salah satunya dari akademisi yang akan menyampaikan pandangan beliau, memberikan kita pemahaman baru tentang kondisi ini. Saya bersama dengan Bapak Profesor Hasan Basri Jumin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, sebagai tokoh masyarakat Kampar, juga akademisi, kosongnya posisi Wakil Bupati pasca wafatnya Bapak almarhum Aziz Zainal, ya. Bapak menilai seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi pemerintahan, seharusnya kekosongan itu harus diisi. Harus diisi Pak ya? Dan itu sesuai pula dengan undang yang ada, yang berlaku di Indonesia ini. Ini oleh karena itu, untuk menjalankan roda pemerintahan itu memang harus ada dua, artinya bupati dan wakil. Yang wakil bupati dulu itu kan menjadi bupati. Bupati hari ini naik jadi setelah bupati. Pak bupatinya meninggal dunia. Iya. Itu kan udah sesuai dengan undang-undang. Nah, kan undang yang lain, yang undang-undang juga harus mengisyaratkan bahwa wakil bupati harus dipilih pula dari bupati yang sudah naik dari wakil menjadi bupati. Nah, kalau tidak isi tentu banyak hal pemerintahan yang tidak bisa dijalankan. Itu kalau kita bicara secara undang-undang. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai warga Kampar, melihat kondisi di pemerintah hari ini, apakah memang catur perlu seorang wakil, Pak? Iya. Tapi kayaknya dia baik-baik saja, itu bagaimana? Ya ini sebetulnya persoalan. Wakil itu harus dicari, itu wajib dicari sesuai dengan undang ya. Nah, tapi kalau si bupatinya masih diam-diam saja tanpa berupaya untuk mencari wakil sesuai dengan aturan yang berlaku pula, itu tidak benar ya. Itu salah ya. Maka kita himbau kepada bupati secepatnya ya mencari wakil bupati yang akan diusulkan ke DPRD. Baik dari partai koalisi atau partai yang lain ataupun dari tokoh masyarakat dari luar kan masih bisa. Cuma itu tak akan mungkin terjadi karena ada kepentingan dari partai-partai politik benar. Di DPR itu tidak mungkin kalau dari luar. Nah, sekarang apa masalahnya kita juga tidak tahu karena kita tidak banyak mendalami keinginan bupatinya. Nah, kalau kita berbicara kembali pada kekosongan itu untuk pemerintahan untuk masyarakat, sekiranya itu tidak benar ya, harus ada diisi secepatnya ya. Seperti di Jakarta itu kan Anies Baswedan secepatnya mencari wakilnya. Walaupun sebenarnya bisa memerintah sendiri ya, bisa, Pak, ya? Sebetulnya bisa. Kalau kekuasaan ini kan bisa saja sendiri ya. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, berapa tahun, tapi kan itu dilarang atau tidak sesuai dengan undang yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau ingin dia hanya sendiri, di samping kegunaannya, kepentingan untuk masyarakat, tapi juga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Seharusnya kita menghimbau kepada Bupati Kampar yang sekarang untuk secepatnya, memilih, mengusulkan wakil bupati yang dua tadi dari baik dari partai politik tadi untuk dipilih di DPRD Kampar itu sendiri. Bapak menilai saat ini kondisi sebenarnya Pak Kampar itu lebih bagus wakilnya itu dari unsur politisi atau non politisi? Kalau saya berbicara pribadi saya, pribadi nih Pak. Lebih baik itu dari non politisi. Karena politisi politik itu punya kepentingan. Iya benar-benar. Kepentingan. Jadi untuk menjalankan pemerintahan itu paling-paling 50% cuma dalam pikirannya, dalam otaknya. Selebihnya itu kepentingan partai politik, kepentingan pribadi dan kelompok. Maka kalau orang yang umum, artinya dari luar tanpa ada unsur-unsur politik, dia bukan bisa.
dia bisa lebih leluasa. Nah, tapi itu tak mungkin terjadi. Karena partai politik kepentingannya tidak seperti itu. Karena mengapa dia duduk DPR itu kan juga ada kepentingan. Iya. Baik kepentingan pribadi dia, kepentingan kelompok dan partai politik, partai dia sendiri. Nah, tapi bagaimanapun silakan, mau dari partai politik ya silakan, dari partai manapun silakan juga. Sesuai dengan dinamika yang terjadi di DPRD. Itu yang kita berharap seperti itu. Kalau lama-lama tak terisi, ya memang dia bisa, tapi tidak berjalan optimal. Tidak berjalan sesuai dengan aturan. Ya, sesuai aturan tidak optimal. Itu persoalan-persoalan akan. Dan dia tidak boleh melakukan hal itu karena bertentangan ya. Nah ini, jadi apalagi catur belum banyak mengetahui suasana di Kampar. Benar-benar. Dia tidak tahu juga adat istiadat, kebiasaan masyarakat Kampar. Ya. Dia harus mencari wakil yang mungkin dari tokoh-tokoh sini atau partai politik yang ada dari Kampar itu sendiri. Artinya kalau bisa orang yang asli Kampar yang lebih memahami persoalan. Itu persoalan silakan mau dari manapun, tapi sudah memahami bahwa Kampar itu ada istiadatnya seperti ini. Gitu. Seperti agama segala macam. Tapi Pak Catur sudah jadi datuk loh Pak sekarang. Ya datuk itu kan gelar yang diberikan ya, bupati. Gelar kehormatan sebenarnya. Sebenarnya bukan datuk Kampar, itu Kampar bukan orang berasal dari Kampar itu sendiri. Walaupun saya tokoh masyarakat, saya silakan mau digelar apapun diberi oleh tokoh adat silakan. Itu sebagai bentuk penghargaan sebenarnya Pak ya. Dia tidak akan bertahan lama ya. Habis bupatinya tuh. Habis pula datuknya. Habis pula datuk. Datuk juga bukan menjamin dia mengerti dengan Kampar ya. Iya. Nah, itu persoalan juga. Nah, tapi persoalan-persoalan yang lain saya tengok ada kepentingan-kepentingan partai politik, dinamika politik yang terjadi di DPRD. Sehingga tarik ulur sehingga sampai hari ini belum dapat. Nah itu dia, tarik ulur kepentingan itu iya, Pak masalahnya. Karena kepentingan A beda, kepentingan B beda. Hakikatnya semua orang di situ, di partai politik itu, dari politikus, itu kekuasaan nomor satu. Ya. Dia bilang masyarakat nomor satu itu bohong-bohong saja. Ya, Mas itu. Membuat tetap ujung-ujungnya kekuasaan. Kekuasaan. Apalagi ini mau 2022, terlagi juga 2024, pilkada dan pemilu legislatif. Iya, karena kekuasaan itulah tujuan akhir dari politik. Betul. Kita juga tidak bisa menyalahkan itu sebenarnya Pak. Tidak bisa, karena memang itu di seluruh dunia terjadi seperti itu. Tapi jangan ketahuan betul. Nah itu. Ketahuan betul kepentingan partai, kepentingan pribadi. Kalau itu ketahuan betul, roda pemerintahan dan kepentingan masyarakat terabaikan. Kesejahteraan masyarakat terabaikan, seluruhnya terabaikan. Maka silahkan, memang sesuai dengan undang, tapi carilah orang-orang yang betul-betul, yang kalau bisa kepentingan pribadi partainya lebih sedikit dibandingkan. Tidak menonjol betul ya. Tidak menonjol. Pak, sebenarnya persoalan apa sih Pak di Kampar ini utama? Utama di Kampar itu yang perlu kita selesaikan oleh pemerintah kita, oleh legislatif itu dalam berapa tahun belakang ke depan ini apa persoalan utama Kampar itu? Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Pak ya. Sudah itu memelihara kepentingan memelihara agama. Ya. Karena bisa jelaskan itu Pak. Kalau kesejahteraan masyarakat oke lah itu sudah terlalu umum. Agama itu memelihara agama. Kampar itu Serambi Mekah. Iya, Serambi Mekah ya. Jadi kalau bupatinya mengerti dengan agama yang ada penyebar kepentingan agama bagi masyarakat, hampir 100% di Kampar itu kan orang Muslim. Benar Pak. Dan itu selalu mendulukan apapun kepentingan di dunia ini selalu agama diapakan. Agamalah menjadi sasaran pertama. Iya. Kalau bupatinya orangnya orang yang mengerti, walaupun dia tidak taat, tapi dia mengerti. Walaupun dia bukan ulama Pak ya. Iya, dia bisa memberikan fasilitas, peluang, waktu kepada tokoh-tokoh agama ya, untuk menyebarkan, untuk menambah, untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat Kampar tetap terjaga, bahkan meningkat pemahaman agamanya. Nah, karena itu sudah setiap tokoh apapun dari luar ini ditonjolkan oleh orang Kampar. Orang Kampar. Nah, karakter Kampar memang agamanya sebenarnya tinggi ya. Nah, sekalipun kita lihat juga ada masalah ketimpangan-ketimpangan itu tergantung pada kasus per kasus ya. Iya. Tapi inilah, jadi saya tak terlalu yakin apakah Catur itu mengerti betul dengan Kampar dan persoalan agamanya. Nah, betul-betul memberikan peluang kepada tokoh masyarakat mendengar masukan dari tokoh-tokoh agama kita di Kampar. Nah, kalau tidak, jangan harap untuk masa depan, untuk dia periode kedua segala macam, tidak mungkin ya. Itu harus dulukan dulu ya. Nah ini, kesejahteraan masyarakat seperti yang sampaikan tadi, kan banyak hal, infrastruktur, kesejahteraan yang lain seperti ekonomi kerakyatan segala macam, pertanian ya, perkebunan, karena Kampar kan
orang di samping apa, di samping jasa, Iya. Daerah pertanian, agraris. agraris ya, apa nih, perkebunan, perikanan, Pertanian. peternakan, ya pertanian secara umum. Nah, ini perlu menjadi perhatian dan itu mungkin hanya dapat dikerjakan bersama-sama dengan wakil. Wakil yang sudah ada dipilih. Tidak akan selesai sendirian. Tidak akan selesai sendiri. Iya, Kalian tidak mengerti semua dia. Ya? Iya, betul. Maka betul, wakil inilah datang melengkapi apa yang tidak bisa dipikirkan oleh si catur ya, sebagai Bupati Kampar. Ya, Bapak yakin kita punya ada potensi di masyarakat kita untuk menjadi wakil itu, Pak? Di luar partai. Banyak ya. Banyak, saya kira banyak sekali wakil yang di luar partai ini, Pak, ya? Di luar partai banyak sekali, tapi kan tidak mungkin terjadi. Nah, itu dia. Tidak mungkin terjadi. Kalau orang-orang betul bupati itu betul-betul memikirkan pengembangan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan yang lain-lainnya, dia pasti diambil dari luar. Tapi itulah. Karena begini, dari partai politik saya tengok juga ada yang sangat menonjol ya, Iya, menonjol. Oke lah, secara politikus mereka oke lah, tapi secara ini sebenarnya belum ya, Pak. Ya, kemampuan kita kan lihat juga. Saya bukan merendahkan mereka, tapi kemampuan yang di partai politik itu juga belum sebanding dengan apa kepentingan masyarakat Kampar, kepentingan pemerintahan di Kampar. Nah, itulah sebetulnya yang kita lihat persoalan-persoalan yang lahir dari Kampar itu sendiri. Tapi tokoh-tokoh masyarakat Bapak sendiri pernah dengan beberapa teman-teman tokoh masyarakat itu pernah membicarakan ini dengan pemerintah, dengan legislatif gitu, dengan gimana pendapat? Kalau baru-baru ini tidak, tapi dulu-dulu pernah kita berbicara ya, tapi tidak informal, misalnya di pertemuan-pertemuan ya. Ada tokoh-tokoh partai politik itu yang hadir bersama kita, ini kita sampaikan ya. Termasuk Pak Aziz Zainal itu kan tokoh politik itu. Iya, benar. Dan saya juga menjadi tim leadernya, nanti kita memberi masukan kalau terpilih atau ada kepentingan masyarakat seperti ini, tolong diakomodir. Diakomodir, benar. Apa sayangnya kan dia tidak sampai, dia tidak dengar. Iya. Kita juga berharap wakil dan bupati itu juga bisa mendengar apa masukan-masukan dari tokoh-tokoh. Benar, nah itu dia. Kita harapkan sebenarnya banyak ide-ide cemerlang dari tokoh-tokoh masyarakat, ada akademisi, tokoh pengusaha juga kalau perlu seperti itu. Baik, Bapak mungkin bisa menyampaikan pesan, Pak, kepada himbauan lah, pertama kepada koalisi dulu, sebagai penentu utama ada tidaknya wakil ini. Ya, kita berharap ya himbauan kepada partai-partai koalisi ya, tonjolkanlah kepentingan masyarakat. Ya, karena kepentingan masyarakat itu adalah hal utama yang dia kerjakan atau dia jabat sekarang sebagai wakil rakyat. Karena kesejahteraan rakyat itu kan ada wakilnya dari kita sana. Benar-benar. Kalau tidak dia bisa menjalankan fungsinya, untuk apa dia duduk di sana? Di wakil itu. Lebih betul, Pak. Turun saja. Turun saja. Itu lalu yang selebihnya kepada catur, bupati sekarang, tolong kesampingkan dulu kepentingan pribadi, kepentingan partai politik, ya, kepentingan masyarakat dulu tonjol, supaya namanya baik di Kampar ini. Kalau dia kepentingan pribadi saja, kekuasaan saja, ini juga bermasalah nanti. Sekarang kan mau belum menampak. Belum. Karena persoalan pertama orang diam itu banyak karena COVID ini, COVID-19. Mereka tidak terlalu banyak bergerak, tapi saya tidak tahu apa terjadi. Nah, itu maka kita berharap kepada catur sendiri, jadi untuk secepatnya mencari wakil yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Iya, baik. Terima kasih banyak. Jadi netizen Indonesia, khususnya Kabupaten Kampar, ini suara masyarakat. Dan beliau adalah akademisi yang selama ini memberikan kontribusi yang sangat besar, tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi juga di dalam dunia berhubungan dengan masyarakat Kabupaten Kampar. Kita tahu beliau banyak ikut organisasi kemasyarakatan dan pernah memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin Kampar sebelumnya. Semoga koalisi dan juga pemimpin hari ini bisa mendengarkan suara ini. Dari Ruang Indonesia Bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.